pada acara perpisahan ya kelas 3 diikuti oleh 120 siswa. Nah, 120 siswa ini akan dibagi ke dua jenis kamar, melati dan anggrek, di mana melati kapasitasnya 9 orang, anggrek kapasitasnya 6 orang. Ya. Pemilik penginapan meminta tidak kurang 15 kamar jika ingin menyewa. Untuk melati 100.000, anggrek 75.000. Nah, untuk biaya yang paling murah, panitia akan menyewa kamar yang mana. Oke. Jadi ini akan kita jadikan SPLDV ya, 9 melati kapasitasnya ditambah 6 anggrek kapasitasnya, total akan menampung 120 siswa. Sementara kamarnya total jenis kamar ini 15. Ya, kita lakukan eliminasi terhadap anggrek dengan mengali 6. Maka diketemukan melatinya 10 dan anggreknya 5. Nah, untuk menentukan yang paling minimum, maka kita buat diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada M tambah A sama dengan 15, maka titik di X 15 dan Y 15 seperti ini. Nah, 9M ditambah 6A sama dengan 120. Maka titiknya seperti ini. Oke. Nah, di sini titik potongnya adalah M-nya 10, A-nya 5. Oke. M-nya 10, A-nya 5 di sini. Nah, karena ini sifatnya lebih kecil semua, maka zona penyelesaiannya ada di sini. Titik ekstrimnya ada di 0,15, 10,5, 13, sekian seperti itu ya. Oke. Nah, fungsi targetnya adalah untuk melati 100.000, untuk anggrek 75.000. Kita masukkan saja nilai-nilai ekstrimnya. Contoh 13,0 di sini menjadi 1,3 juta. Kalau 10,5 di sini menjadi 1.325.000. Untuk di 0,15 besarnya 1,125. Maka karena yang dicari adalah yang paling murah, jadi jawabannya adalah 0,15 atau hanya menyewa 15 kamar anggrek. Bayangan titik B 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah, nah ini adalah refleksi ya, refleksi pencerminan. Kalau saya lebih memilih untuk digambarkan secara grafik. Ya, kalau grafiknya seperti ini. Oke, titik 2,3 ini 2,3 berarti titiknya ada di sini, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini cerminnya. Nah, kita lihat aja, prinsip dari pencerminan adalah jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Nah, maka jarak dari titik ini ke garis X adalah 3. Nah, sementara berarti jarak dari cermin ke bayangannya juga 3. Jadi berapa titik bayangannya? Di sini. Titik bayangannya adalah 2,-3. Bayangan yang dihasilkan oleh titik 2,3 setelah didilatasi dengan skala 2 adalah, didilatasi artinya dibesarkan ya. Kalau skalanya 2 artinya tinggal dikali 2 aja nih titik-titiknya. Kalau titiknya ada di 2,3 seperti ini, maka kita kali 2 menjadi 4, lalu 3 menjadi 6. Jadi harusnya tadinya awal seperti ini, maka setelah didilatasikan sebesar ini. Oke, jadi titik hasilnya adalah 4,6. Perbandingan rata-rata hasil panen kentang dengan rata-rata hasil panen bawang merah dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah, nah yang ingin dibandingkan adalah rata-ratanya ya. Jadi kita harus mencari rata-rata. Kentang adalah yang hijau muda, bawang merah adalah yang hijau tua. Gambarnya seperti ini. Maka kita cari rata-rata kentang adalah 50 tambah 90 tambah 120 tambah 80 dibagi 4. Nah, yang bawang juga sama, 60 tambah 40 ditambah 100 ditambah 120 dibagi 4 ya. Karena sama-sama dibagi 4 ya, tinggal dicoret 4-nya, tersisalah yang penjumlahan ini. Ya, jadi perbandingannya adalah tinggal kita jumlahkan.
ini menjadi 340, ini menjadi 320. Ya, kita bagi 20 adalah 17 dibanding 16. Ya, karena ini perbandingan tidak perlu cari desimalnya ya, karena ini bukan mencari hasil tapi mencari perbandingan. Diagram di samping menunjukkan persentase jenis kendaraan di suatu daerah tertentu. Jika jumlah kendaraan di wilayah itu 1.400 unit, maka banyaknya kendaraan jenis sedan di wilayah tersebut adalah, ini sudah mulai masuk ke perbandingan dalam diagram lingkaran. Kita tinggal lihat aja skala di lingkaran yang diinginkan adalah dalam bentuk persen. Maka kita kembali ke konsep awal rumus perbandingan, yaitu nilai ditanya sama dengan skala ditanya per skala diketahui kali nilai diketahui. Nah, yang diketahui adalah 1.400 unit, jadi nilai ini 1.400. Nah, karena ini nilai total, maka skala ini juga skala total. Oke, yang ditanya apa? Sedan, berarti yang ini adalah skala sedan, nilai ini yang ditanya nilai sedan. Jadi seperti ini. Sedan sama dengan 35% per 100%, kalau dalam persentase total 100% kali 1.400, maka 35 kali 14 adalah, caranya tinggal bisa kita sederhanakan ya, supaya tidak perlu pakai coretan. 14 adalah 2 kali 7, maka 3 kali 5 adalah 70, 70 kali 7 adalah 490 unit. Rata-rata nilai ulangan matematik dari 36 siswa adalah 6. Apabila ditambahkan nilai 4 siswa pindahan, rata-ratanya meningkat jadi 6,25. Berapa nilai rata-rata siswa pindahan? Oke, jadi tinggal kita lakukan operasi total nilai ya. Kalau sudah ada siswa, ada rata-rata, maka otomatis kita mencari total nilai. Caranya tinggal dikalikan jumlah siswa dengan rata-ratanya, yaitu 216 ya. Lalu setelah tambah 4 siswa, jumlah siswanya menjadi 40, sementara rata-ratanya menjadi 6,25. Kembali kita lakukan perkalian, totalnya adalah 250. Dari sini kita mengetahui nilai 4 siswa berapa tambahannya, yaitu 34. Nah, setelah ini 34 total nilainya, maka kita rata-ratakan, yaitu dengan dibagi dengan 4, sehingga rata-ratanya adalah 8,5. Data berat badan dari 40 siswa sebagai berikut. Rata-rata berat badan. Nah, kalau rata-rata berat badan di data kelompok, yang kita lakukan adalah mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Ya, caranya 41 tambah 45, 86 dibagi 2, yaitu 43. Nah, ini sama juga ya. Ini 48, 53, 58 dan 63. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih ya. Kita jumlahkan si frekuensinya ya, lalu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Oke, menjadi seperti ini. Nah, rata-ratanya adalah penjumlahan hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensinya. Ya, total frekuensi. Maka kita lihat hasilnya, hasil penjumlahan dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi adalah 2140, sementara frekuensinya total 40. Maka rata-rata data kelompok ini adalah 53,5. Median dari data pada tabel ini, median adalah nilai tengah ya pada data kelompok. Jadi kita harus melihat frekuensi berjalan, artinya dari kelompok per kelompok itu bagaimana. Nah, kita lihat frekuensi total adalah 50. Kalau kita jumlahkan dari atas ke bawah ini 50, sehingga kalau nilai tengah kita bagi 2 aja nih 50-nya, jadi 25. Setelah itu kita hitung nih dari atas, 3 tambah 6 9, 9 tambah 16 25. Artinya nilai median ada di kelas yang ketiga ini, 156 sampai 160. Oke. Nah, karena ini menyangkut median, kita jumlahkan frekuensi dari atas sampai sebelum kelas median, yaitu 9 ya. Maka kita langsung masuk ke rumusnya. Median adalah tepi bawah kelas median, karena ini 156, maka tepi bawahnya 105,5 ditambah 2/4 kali 50. Kenapa 2/4? Karena median adalah kedua ya.
Jadi setengah kali 50 25 dikurang total frekuensi sebelum kelas median yaitu 9 dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 16 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Hitungnya dari 46, 47, 48, 49, 50 ada 5. Oke. Maka langsung kita operasikan 155,5 ditambah 16 per 16 ya 25 kurang 9 16 ya 1 dikali 5 maka medianya adalah 160,5. Modus data di bawah ini ya kalau modus berarti nilai yang paling banyak muncul, tinggal kita lihat frekuensi yang paling banyak adalah 15. Nah inilah kelas modus ya. Dari 60 sampai 69 berarti tepi bawahnya adalah 59,5. Nah, kita lihat frekuensinya total adalah 40. Nah, lalu kita bandingkan antara kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 15 dikurang 10 itu 5. 15 dan sesudahnya ya, 15 dikurang 5 adalah 10. Nah, 15 kurang 10 ini disebut dengan D1, 15 kurang 5 disebut dengan D2. Maka kelas modusnya adalah 59,5 ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 ya dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya mulai dari 0, 1, 2 terus sampai 9. Ini ada 10. Maka kita operasikan langsung 59,5 ditambah 5 per 15 kali 10 menjadi sepertiga kali 10 ya 59,5 ditambah 3,33 ya karena di sini dibulatkan sampai satu tempat desimal maka hasilnya adalah 62,8. Simpangan rata-rata data dari 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Nah, kalau bicara simpangan rata-rata kita harus mencari rata-ratanya yaitu dengan menjumlahkan semua nilai dibagi dengan 8 ya. Di sini hasilnya 8. Lalu kita selisihkan antara rata-rata dengan nilai masing-masing dan sifatnya mutlak. Artinya kalau hasilnya negatif tetap positif. Ya contohnya 8 kurang 3 ini jelas 5. Tapi kalau 8 kurang 10 min 2 ini tetap ditulis 2. 8 dikurang 11 ditulis 3. Ya, sehingga kita jumlahkan selisih dari yang di atas ini dibagi kembali dengan frekuensinya yaitu 22 dibagi 8. Nah, simpangan rata-ratanya adalah 2,75. Standar deviasi untuk data 7, 11, 13, 9, 15 adalah untuk mencari standar deviasi kita harus melakukan beberapa tahap yaitu mencari meannya terlebih dahulu. Ya, caranya jumlahkan semua nilai lalu dibagi total frekuensinya yaitu 55 dibagi 5 yaitu 11. Ya, ini rata-ratanya. Baru kita mencari varian. Varian itu kita selisihkan antara rata-rata dengan nilai masing-masing lalu dikuadratkan dan dibagi dengan frekuensi kembali ya. Jadi hasilnya adalah 16 ya. 11 kurang 7 4 dikuadratkan 16 dan selanjutnya dibagi 5 yaitu 8. Oke. Nah, baru dari 8 ini kita cari standar deviasi yaitu akar dari varian yaitu akar 8 2 akar 2.